Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munawara. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra. Tetapi untuk video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai materi tentang matriks pada GeoGebra. Baiklah, untuk itu kalian buka aplikasi GeoGebra-nya. Dan nanti kita akan tahu bagaimana cara menggunakan matriks pada GeoGebra-nya, dan kita akan sama-sama belajar dan membahas yaitu tentang contoh soal pada matriks ya, yaitu contoh soalnya sudah saya siapkan. Dan ini adalah contoh soalnya, yaitu tentukan nilai matriks 1 ditambah dengan matriks 2, ada inverse matriks, ada transform matriksnya, dan ada determinan matriks dari data nilai matriksnya itu. Yang untuk matriks pertama yaitu ada 1 0 2 3, ada 0 1 2 1, 0 2 0 0, ada 0 0 1 1, ditambah dengan matriks yang kedua yaitu ada 3 4 5 1, 2 1 4 0, 5 2 0 1, 2 0 0 1. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh soal yaitu matriks yang berordo 4 kali 4, yang dimana barisnya itu adalah 4 dan kolomnya adalah 4. Pada matriks yaitu jika barisnya itu terletak di bagian garis yang menunjukkan horizontal seperti ini, itu dinamakan baris pada matriks atau dibuat dengan M. Dan untuk kolom sendiri pada matriks itu adalah garis yang menunjukkan garis vertikal, itu adalah seperti ini, atau dibuat dengan N. Pada matriks itu adalah perkalian dari baris dan kolom, yaitu M dikalikan dengan N. Terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu matriks pada dasarnya. Pengertian matriks yaitu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta biasanya itu ditempatkan di dalam tanda kurung, dan tanda kurungnya itu bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Dan pada matriks itu sendiri jenis-jenisnya ada bermacam-macam, seperti ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke pembahasan yaitu tentang contoh soal yang kita buat tadi. Untuk langkah yang pertama ya, kalian tampilkan spreadsheet pada tampilan aplikasi GeoGebra ini. Yaitu caranya ya tinggal klik bagian di pojok kanan ini, lalu pilih yang tanda titik 3, pilih tampilan spreadsheet. Oke. Nah, maka tampilannya sudah terlihat ya seperti di bagian sebelah kiri pada tampilan aljabar ini. Kita tarik ya untuk supaya kita bisa memasukkan data nilainya sesuai yang ada pada contoh soal tadi. Baiklah, kita masukkan data nilai matriks yang untuk matriks yang pertama, yaitu tadi ada 1 0 2 3, ada 0 1 2 1, ada 0 2 0 0, dan ada 0 0 1 1. Karena ini kan bentuknya ordo 4 kali 4. Yang untuk matriks kedua kita juga buat, yaitu nilainya ada 3 4 5 1,
selanjutnya ada 2140, ada 5201, dan ada 2001. Oke, setelah selesai kita memasukkan data nilai matriks yang kita buat tadi pada contoh soalnya. Untuk selanjutnya ya, kita ingin mendaftarkan data nilai matriks itu, baik matriks yang pertama ataupun matriks yang kedua. Yaitu caranya kita blokkan semua data nilainya ya. Kita coba yang untuk matriks yang pertama. Kita blok semua data nilainya, lalu klik bagian kanan, pilih yang buat, lalu pilih yang bagian untuk matriks, karena materi kita tentang matriks. Oke. Nah, maka sudah terlihat, sudah ditampilkan di sebagian tampilan sebelah kanan pada tampilan aljabar. Dan untuk yang matriks kedua juga kita buat, dan sama caranya seperti yang matriks yang pertama tadi. Kita blok data nilainya, lalu klik bagian kanan, pilih buat, lalu pilih bagian yang matriks. Nah, maka sudah ditampilkan juga di sebelah kanan pada matriks, pada tampilan aljabar tersebut. Nah, di sini kita akan menggantikan M1 ini dengan bacaan matriks pertama. Untuk itu kita tinggal klik saja bagian kanan, namai ulang, ganti dengan bacaan matriks 1. Untuk matriks keduanya juga kita lakukan, ganti dengan bacaan matriks 2. Nah, baiklah, kita lanjut ya pada contoh soal tadi, yaitu kita ingin menentukan yang pertama matriks 1 ditambah dengan matriks 2. Caranya yaitu ya, kalian arahkan ya ke bagian yang ini, ada bagian masukkan atau input. Masukkan yang kita ingin cari, yaitu adalah matriks 1 ditambah dengan matriks 2. Setelah itu enter. Nah, maka data dari matriks penjumlahan dari matriks 1 dengan matriks 2 yaitu adalah 4474, 2261, 5401, 2012. Yang kedua, kita ingin mencari inverse dari matriks 1 atau inverse dari matriks 2-nya. Baiklah, sebelum kita ingin mencari inverse dari matriks 1 dan matriks 2, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu inverse matriks. Inverse matriks yaitu adalah kebalikan dari inverse-nya. Dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya, yaitu akan menjadi matriks identitas. Biasanya itu dilambangkan dengan huruf abjad A pangkat negatif 1 yang dibaca dengan A inverse. Yaitu caranya adalah kita klik bagian ini, kita buat dengan bacaan inverse. Kalian pilih inverse yang untuk matriks. Oke. Dan ganti matriks yang ini dengan matriks yang pertama. Matriks 1. Kemudian enter. Maka sudah terlihat ya, inverse dari matriks 1 yaitu ada 1, 1, negatif 0,5, negatif 4, ada 0, 0, 0,5, 0, 0, 1, negatif 0,5, negatif 1, 0, negatif 1, 0,
0, negatif 1, 0,5, dan 2. Nah, kita ganti saja matriks yang M1 ini dengan matriks 3. Matriks 3. Oke. Dan untuk yang M2 nya kita buat dengan bacaan matriks 4. Untuk mencari inverse dari matriks 2 nya juga sama seperti cara inverse dengan matriks yang pertama tadi. Tinggal klik bacaan inverse, pilih inverse yang bagian matriks, kemudian masukkan matriks 2. Lalu enter. Nah, maka untuk inverse dari matriks 2 itu adalah negatif 0,18, ada 0,22, ada 0,24, ada negatif 0,07, ada 0,27, negatif 0,33, ada 0,13, negatif 0,4, 0,02, ada 0,22, negatif 0,16, ada 0,13, ada 0,36, ada 0, negatif 0,44, ada negatif 0,49, ada 1,13. Nah, lalu yang kedua tadi kita ingin mencari transport dari matriksnya, baik itu matriks yang pertama ataupun matriks yang kedua. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu transport pada matriks. Transport matriks itu adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya, yang biasanya itu dilambangkan dengan huruf abjad A pangkat dengan P, atau dibaca dengan A transpose. Caranya juga sama ya, kalian tinggal klik bagian ini dengan bacaan transport, pilih yang transport untuk matriks, lalu ini dimasukkan matriks yang pertama. Kemudian enter. Maka sudah kita dapat ya, untuk transport matriks yang pertama itu ada 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 2 0 1 3 1 0 1. Kita ganti dengan M2 nya ini dengan matriks 5. Untuk selanjutnya kita ingin mencari transport matriks yang keduanya. Caranya juga sama seperti dari transport matriks yang pertama tadi, tinggal klik saja itu bacaan transport, pilih transport yang untuk matriks, lalu matriksnya kita ganti dengan matriks yang kedua. Kemudian enter. Ya, maka dapatlah transport untuk matriks yang kedua itu ada 3252, ada 4120, ada 5400, ada 1011. Dan kemudian kita ingin mencari determinannya, baik itu determinan untuk matriks yang pertama maupun determinan matriks yang kedua. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu determinan matriks. Determinan matriks itu definisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada elemen sekunder. Biasanya itu ditulis dengan bacaan det dalam kurung, yaitu huruf abjad A, atau dibaca dengan determinan A. Oke, caranya juga sama pada untuk mencari determinannya seperti yang inverse dan transport tadi. Tinggal kita klik saja di sini, buat dengan bacaan determinan, pilih yang determinan untuk matriks ya. Kita ganti matriksnya ini dengan matriks yang pertama.
karena kita mencari determinan matriks yang pertama. Kemudian enter. Nah, maka dapatlah determinan untuk matriks yang pertama itu adalah negatif 2. Nah, kemudian kita mencari determinan untuk matriks yang kedua. Pilih determinan matriks, lalu diganti matriksnya dengan matriks yang kedua. Kemudian enter. Maka dapatlah determinan untuk matriks kedua itu adalah 45. Kita ganti huruf A-nya ini dengan bacaan determinan yang matriks pertama. Dan ini kita ganti dengan determinan matriks kedua. Jadi kita sudah menyelesaikan ya pencarian, yaitu baik yang tadi ada penjumlahan dari matriks 1 ditambah dengan matriks 2, ada inverse dari matriks 1, inverse matriks 2, ada transform matriks 1, transform matriks 2, dan determinan matriks 1, dan juga ada determinan matriks 2. Kita sudah membahas ya bersama-sama ya mengenai tentang materi matriks pada GeoGebra ya. Kita bisa dengan mudah yang menentukan matriks dari contoh soal yang kita buat. Nah, baik itu mungkin mencari yang seperti tadi ada penjumlahan dari matriks, mungkin bisa pengurangan dari matriks atau perkalian dari matriks, ada transform, ada inverse. Pada aplikasi GeoGebra ini sangat membantu kita adalah menentukan penggunaan pembelajaran matematika. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.